Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adela Dwi dari ruangan A536. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pengertian perencanaan sumber daya manusia. Daya manusia secara umum merupakan proses penentuan tujuan, pengevaluasian sebagai alternatif pencapaiannya, dan penentuan tindakan yang akan diambil. Perencanaan sumber daya manusia adalah suatu proses sistematis yang digunakan untuk memprediksi permintaan dan penyediaan sumber daya manusia di masa yang mendatang. Tujuan perencanaan sumber daya manusia menurut Dr. Anders Malayu SP Hasibuan yaitu: yang pertama, untuk menentukan kualitas dan kuantitas karyawan yang akan mengisi semua jabatan dalam perusahaan. Yang kedua, untuk menjamin tersedianya tenaga kerja masa kini maupun masa depan, sehingga setiap pekerjaan ada yang mengerjakannya. Yang ketiga, untuk menghindari terjadinya mismanagement dan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. Yang keempat, untuk mempermudah koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sehingga produktivitas kerja meningkat. Untuk menghindari kekurangan dan atau kelebihan karyawan. Yang keenam, untuk menjadi pedoman dalam menetapkan program penarikan, seleksi, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian karyawan. Manfaat perencanaan sumber daya manusia. Manfaat perencanaan akan memberikan nilai-nilai positif bagi kepentingan organisasi. Jika perencanaan sumber daya manusia dilakukan dengan baik, maka diperoleh keuntungan-keuntungan sebagai berikut. Yang pertama, manajemen puncak memiliki visi yang lebih baik terhadap aspek-aspek sumber daya manusia ataupun terhadap keputusan bisnis. Yang kedua, manajemen dapat memprediksi adanya ketidakseimbangan yang mempengaruhi biaya sumber daya manusia menjadi tidak terkontrol. Yang ketiga, manajemen dapat menempatkan right man on the right place dengan tepat sesuai dengan kebutuhan organisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor baik yang berasal dari dalam organisasi itu tersendiri. Faktor eksternal yaitu faktor-faktor yang pertumbuhan dan perkembangannya berada di luar kemampuan organisasi untuk mengendalikannya. Menurut Ki Gundung, yang tergolong faktor-faktor eksternal adalah teknologi, sosial budaya, politik, dan ekonomi. Sedangkan menurut SP Siagian meliputi situasi ekonomi, sosial budaya, politik, peraturan perundang-undangan, teknologi, dan pesaing. Faktor internal yaitu faktor-faktor yang terdapat di dalam organisasi itu sendiri. Faktor internal menurut SP Siagian adalah rencana strategi, anggaran, estimasi, produksi, dan penjualan usaha atau kegiatan baru, dan rancangan organisasi dan tugas pekerjaan. Sedangkan Ki Gundung mengemukakan bahwa faktor-faktor internalnya meliputi sistem informasi manajemen dan organisasi, sistem manajemen keuangan, sistem marketing dan pasar, serta manajemen pelaksanaan. Hambatan, kendala, dan tantangan dalam perencanaan sumber daya manusia. Guna meminimalkan resiko kesalahan dari perencanaan, ada beberapa hambatan utama, kendala, dan tantangan dalam perencanaan dan penempatan tujuan yang mesti dipahami. 7 hambatan dalam perencanaan. Yang pertama yaitu tujuan yang tidak tepat, yang kedua sistem kompensasi yang tidak tepat, yang ketiga lingkungan eksternal yang tidak kompak dan dinamis, yang keempat kondisi pesaing yang semakin tajam, yang kelima keengganan untuk mengubah tujuan, yang keenam tidak memahami organisasi yang semakin dinamis, yang ketujuh terjadi konflik internal organisasi antara manajemen dan buruh. Salah satu mengatasi hambatan perencanaan adalah dengan memahami tujuan perencanaan dan proses penetapan tujuan. Meskipun bukan salah satu dalam mengatasi masalah, tetapi paling tidak dapat membantu pengambilan keputusan. Kendala-kendala perencanaan sumber daya manusia terbagi menjadi 4, yaitu standar kemampuan SDM, manusia SDM makhluk hidup, situasi SDM, kebijaksanaan perburuhan pemerintah. Tantangan dalam perencanaan sumber daya manusia terbagi menjadi 2, yaitu tantangan eksternal dan tantangan internal. Tantangan eksternal meliputi bidang ekonomi, sosial politik, perundang-undangan, teknologi, dan persaingan. Tantangan internal meliputi anggaran, estimasi produk dan penjualan, usaha atau kegiatan baru, dan sebagainya.
Proses dalam perencanaan sumber daya manusia merupakan proses analisis dan identifikasi terjadinya kebutuhan akan sumber daya manusia sehingga organisasi tersebut dapat mencapai tujuan. Kepentingan dalam perencanaan sumber daya manusia terbagi menjadi tiga, yaitu kepentingan individu, kepentingan organisasi, dan kepentingan nasional. Komponen-komponen dalam perencanaan sumber daya manusia terdapat beberapa komponen, yaitu tujuan. Tujuan perencanaan sumber daya manusia adalah menghubungkan sumber daya manusia yang ada untuk kebutuhan perusahaan pada masa yang akan datang untuk menghindari mismanajemen dan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. Perencanaan organisasi merupakan aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk mengadakan perubahan yang positif bagi perkembangan organisasi. Perencanaan sumber daya manusia terdiri atas peramalan, penetapan sasaran, dan perencanaan strategi serta pelaksanaan dan evaluasi program. Untuk peramalan, tahap pertama dalam perencanaan adalah peramalan forecasting. Pada peramalan karyawan, manajer SDM berupaya mengetahui penawaran dan permintaan untuk berbagai jenis SD. Untuk menetapkan permintaan tenaga kerja, peramalan permintaan biasanya dikembangkan pada berbagai kategori pekerjaan tertentu atau bidang keahlian yang berkaitan dengan keadaan organisasi pada saat ini dan di masa itu. Untuk menetapkan penawaran tenaga kerja, setelah memperhitungkan permintaan tenaga kerja, perusahaan tersebut perlu mendapatkan indikator penawaran tenaga kerja perusahaan. Untuk pelaksanaan dan evaluasi program-program yang dikembangkan pada tahapan proses pilihan strategis telah dipraktikkan pada tahap pelaksanaan program. Untuk mengubah gaji dan jam kerja, perusahaan-perusahaan yang menghadapi kekurangan tenaga kerja mungkin enggan untuk merekrut karyawan tetap ataupun karyawan paruh waktu. Evaluasian perencanaan sumber daya manusia. Jika perencanaan sumber daya manusia dilakukan dengan baik, akan diperoleh keuntungan sebagai berikut. Pertama, manajemen puncak memiliki pandangan yang lebih baik terhadap dimensi SDM atau terhadap keputusan bisnisnya. Yang kedua, biaya SDM menjadi lebih kecil karena manajemen dapat mengantisipasi ketidakseimbangan sebelum terjadi hal-hal yang dibiayakan sebelumnya yang lebih besar biayanya. Yang ketiga, adanya kesempatan yang lebih baik untuk melibatkan wanita dan golongan minoritas di dalam rencana masa yang akan datang. Pengembangan para manajer dapat dilaksanakan dengan lebih baik. Baik, terima kasih telah mendengarkan presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau berbelit-belit kata, mohon maaf. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih.